Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hayati dari Program Studi Teknologi Penginderaan Jauh UNP. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai geoteknologi pada teknologi penginderaan jauh. Nah, teknologi informasi didukung dengan 10 buah teknologi. Salah satunya adalah remote sensing atau penginderaan jauh. Nah, teknologi penginderaan jauh sendiri ialah suatu ilmu dan seni dalam memperoleh informasi mengenai suatu objek, area, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Nah, tujuan dari penginderaan jauh sendiri adalah menyediakan pengamatan beberapa parameter fisik dalam kerangka pemetaan di dalam waktu atau periode waktu tertentu. Kemudian ada namanya platform dan ruang objek. Karakteristik platform yang membawa sensor jarak jauh memainkan peran penting dalam arti seberapa efisien objek ruang bisa kita amati. Kemudian pendekatan yang lebih konseptual untuk meningkatkan observabilitas adalah penginderaan jauh kooperatif. Selanjutnya ada platform satelit. Di platform satelit ini ada beberapa nih. Pertama, kita akan membahas mengenai spaceborne. Spaceborne atau sensor ruang angkasa itu telah ada lebih dari 40 tahun yang lalu. Nah, spaceborne sendiri merupakan satelit penginderaan jauh yang mewakili segmen kecil dari platform satelit komunikasi yang didominasi oleh pesawat ruang angkasa. Spaceborne atau citra satelit itu merekam di angkasa menggunakan satelit yang nantinya akan menghasilkan sebuah citra. Kemudian ada airborne. Penginderaan jauh dan airborne survey dulunya adalah sumber data utama geospasial untuk negara maju sampai dengan pengenalan sistem satelit penginderaan jauh darat komersil. Airborne atau citra dirgantara merekam di bawah atmosfer dan beroperasi di udara. Selanjutnya adalah UAS. UAS atau yang kita kenal dengan drone merupakan pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh menggunakan teknologi bisa secara otomatis maupun manual. Yang mana ini salah satu difungsikan untuk bagian pemetaan. Nah, keunggulan lain dari penggunaan UAS ini adalah tingkat kesulitan yang rendah sehingga pemetaan dengan metode ini sangat umum digunakan. Kemudian ada mobile platform. Sistem pemetaan seluler atau MMS ditemukan saat GPS menjadi tersedia dan konsep dasarnya adalah menggunakan sensor yang dipasang pada kendaraan yang bergerak. Kemudian kemajuan teknologi dengan cepat mendorong pemetaan seluler untuk merefleksasikan peningkatan kinerja yang signifikan. Istilah teknologi pemetaan seluler atau MMS diperkenalkan sekitar 1 dekade yang lalu. Kemudian ada georeferensi platform, yang mana sistem georeferensi ini datang dalam berbagai variasi kinerja dan area aplikasi. Sehubungan dengan platform, persyaratan georeferensi berubah dalam rentang yang lebih luas, yang mencakup skala besar. Kemudian ada GPS. GPS itu adalah komponen inti dari sistem georeferensi yang manapun, yang menyediakan pemosisian absolut yang sangat akurat di area terbuka di seluruh dunia. Kemudian ada sensor pencitraan. Nah, sensor pencitraan adalah komponen inti dari setiap sistem penginderaan jauh, dan sensor ini hadir dengan berbagai macam resolusi spasial, temporal, dan spektrum. Ada 2 pembagian sensor pencitraan. Yang pertama ada fotografik dan kedua ada elektromagnetik. Fotografik prosesnya secara kimiawi, detektornya berupa film, sedangkan elektromagnetik prosesnya secara elektro, detektornya berupa peta magnetik. Kemudian ada penginderaan pasif, tenaganya berasal dari matahari. Selanjutnya ada penginderaan aktif. Ini disebut juga dengan tenaga buatan atau tenaganya dibuat, yang biasa kita sebut dengan tenaga pulsa. Selanjutnya tidak menggunakan sinar matahari dan untuk perekamannya dilakukan pada malam hari. Kemudian ada penginderaan dari platform UAS. Karena minat yang sangat besar pada penginderaan UAS, maka pengembangan sensor khusus untuk platform UAS ini sangat kuat. Sensor yang saat ini digunakan pada UAS penginderaan jauh sebagian besar adalah kamera optik karena tersedia luas dalam versi yang ringan dan tidak terbuka. Kemudian ada 2 tren penting untuk penginderaan jauh. Nah, istilah crowd searching awalnya didefinisikan oleh industri TI atau teknologi informasi yang mencakup banyak kegiatan. Kemudian dalam hal observabilitas ruang objek, tidak ada pertanyaan bahwa data crowd sensing melampaui cakupan operasional penginderaan jauh tradisional. Kemudian pada bidang penginderaan jauh dan pemetaan serta navigasi, dulunya adalah 2 disiplin ilmu yang terhubung secara longgar. Sebagian besar dihubungkan dengan menggunakan kerangka koordinat yang sama berdasarkan model matematika atau fisik bumi. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi yang telah disampaikan tadi ialah sebagian besar dari penginderaan jauh ini, ilmu komputasi dan teknologi informasi ini sangat dipengaruhi oleh tren pembangunan universal, yang mana memainkan peran utama tentang bagaimana bidang penginderaan jauh berkembang. Sensor dapat memberikan lebih banyak data yang dapat diproses dengan alat dan sistem yang ada. Kemudian dalam deskripsi yang berbeda, navigasi memerlukan pencitraan untuk menavigasi di daerah tanpa GPS atau solusi navigasi berbasis sinyal RF lainnya. Sementara penginderaan jauh
memerlukan kinerja georeferencing yang lebih baik karena sensor menjadi lebih canggih. Nah, tujuannya sendiri di kedua bidang tersebut adalah rekonstruksi ruang objek, yang mana digunakan untuk navigasi di suatu sisi dan kemudian jika disimpan menjadi data penginderaan jauh di sisi lain. Sensor yang paling aktif tidak beroperasi tanpa georeferencing dengan akurasi tinggi, tetapi untuk sensor jarak jauh apapun, pemrosesan data dapat sangat difasilitasi oleh data georeferensi yang kuat dan akurat. Kemudian pencitraan sudah ada di mana-mana, tetapi harapannya adalah bahwa sejumlah sensor pencitraan akan terus bertambah dengan kecepatan tinggi. Dan secara berurutan citra dan aliran video dari luar angkasa, UAS, dan yang paling penting, crowdsourcing oleh media sosial akan memberikan peningkatan data sensor utama. Baiklah, sekian pemaparan mengenai geoteknologi pada teknologi penginderaan jauh. Saya Fitri Hayati, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.